Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini bersama-sama. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa sebab Tuhan kita adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ dikatakan ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kebebasan dari perhambaan ataupun juga penjajahan dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah suatu kebebasan yang dimana ketika kita sudah mempunyai banyak harta. Jadi kemerdekaan atau kebebasan itu adalah ketika kita sudah punya banyak uang sehingga kita merasa bebas atau bebas melakukan apapun yang kita mau belanja ini, mau belanja itu, ataupun kita mau menebus apapun atau membayar apapun karena kita memiliki banyak uang. Atau ada juga yang beranggapan bahwa merdeka atau bebas adalah ketika dia sudah menjadi orang yang sangat terkenal. Jadi sehingga dia membuat dirinya dikenal oleh banyak orang ataupun semua orang, dan dia merasa dirinya sangat dipuji oleh banyak orang dan diidolakan oleh banyak orang, dan disitulah dia merasakan yang namanya kemerdekaan. Atau mungkin juga ada yang beranggapan kemerdekaan adalah suatu keadaan di mana kita bebas dari segala permasalahan yang melanda kehidupan kita. Jadi artinya kita berjalan dengan nikmat tanpa ada masalah dan ada rintangan. Tapi rasanya ini tidak mungkin terjadi Bapak Ibu, karena setiap kehidupan pasti ada yang namanya masalah ataupun rintangan. Dan juga bagi orang Yahudi sendiri, kemerdekaan adalah ketika mereka bebas dan lepas dari penjajahan ekonomi, politik maupun perbudakan, perhambaan yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini mengatakan bahwa kemerdekaan adalah ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika roh Tuhan itu sendiri tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan kemerdekaan sejati. Dalam Roma 8 ayat yang kedua mengatakan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar merdeka dari dosa. Lalu Bapak Ibu, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, Roh Kudus memimpin kita kepada Kristus. Jadi, kita di sini berjalan di belakang Roh Kudus itu. Kita berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, bukan kita yang di depan pastinya. Dalam arti di sini, Roh Kuduslah yang menuntun kita agar hidup kita bisa berkenan kepada Bapa. Roh Kuduslah yang menuntun hidup kita agar kita bisa berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa, dan supaya kita bisa membedakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan tidak mau. Jadi, Roh Kudus inilah yang memimpin hidup kita supaya kita hidup sesuai dengan keinginan Kristus. Lalu yang kedua, Roh Kudus memeteraikan kita di dalam Kristus, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus di sini bukan hanya memimpin kita kepada Kristus, melainkan juga untuk memeteraikan kita di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus ini menjadikan kita benar-benar milik Kristus. Dan ketika kita benar-benar milik Kristus, kita sudah memiliki jaminan bahwa kita tidak dapat dikuasai lagi oleh dosa yang memimpin kita kepada kebinasaan ataupun kepada maut.
Jadi ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, artinya apa? Kita sudah dimeteraikan di dalam Kristus, asalkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, jadi pembebasan ataupun kemerdekaan sebenarnya dimulai di mana ketika kita mau bersatu, setiap orang percaya mau bersatu dengan Kristus, dan juga adanya penerimaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemerdekaan ataupun pembebasan itu akan kita terima melalui Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kita, dan terus menerus melalui ketaatan kita terhadap bimbingan Roh Kudus itu sendiri. Jadi baiklah setiap kita mau dituntun oleh Roh Kudus itu, supaya kita semua boleh benar-benar merasakan yang dinamakan dengan kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang sejati bukanlah berbicara tentang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang memuaskan hati kita, melainkan ketika Roh Kudus benar-benar tinggal dalam hati kita dan kita hidup di dalam Kristus, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya nanti kita semua memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kemerdekaan yang sejati adalah ketika kami memiliki Roh Tuhan yang tinggal diam di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ajarkan kami supaya kami mau dituntun oleh Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.